sini ada Yandi. Selamat malam Yandi, apa kabar? Jadi orang nona nyaman. Oke, saya Gilang dari Durga. Kalau yang belum tahu, Durga itu dari tepatnya di Cipanas, Jawa Barat. Ada di tengah-tengah antara Jakarta dan Bandung. Mungkin kalau teman-teman yang emang mau karena Jakarta tapi jalur puncak, itu bisa ngelewatin. Lumayan cuacanya dingin, refreshing, mantap banget. Dulu tuh ini tuh kayak project iseng gitu sih. Jadi 2012 tuh kita kebetulan tergabung dalam satu kolektif Bunga Matahari yang emang belakangan dikenal sama beberapa teman tuh teman baca binar. Terus setiap hari emang kayak nongkrong gitu, terus sangat intens buat ketemu. Kayak kepikiran gitu, anjir kayaknya bikin band gitu ya, udah lama udah bikin band. Dan si Otot sama si Tebo akhirnya karena emang satu tongkrongan sebelumnya, akhirnya mereka juga ikut jadi volunteer di kolektif Bunga Matahari. Dan kebetulan waktu itu tuh si Tebo sama si Otot tuh emang kayak yang anjir kita band lagi. Kita band lah, kita berempat gitu. Kayak emang latihan biasa, terus ngedengerin beberapa referensi musik dari band-band terdekat. Dan lucunya dulu tuh ada turnya Begunda Lowok Waru sama si Cannibal Epidemic. Nah pas kita nonton Cannibal Epidemic di Jakarta, dia tuh mainin musik yang emang dicampur-campur gitu loh, misalnya ya emang gak cuma gitar, gak cuma drum gitu, ada instrumen lain, kita kayak yang tertarik gitu. Anjir, kayaknya keren banget kalau misalnya bikin band gitu, terus pakai instrumen lain. Tapi teh waktu itu kita teh kayak nggak bisa buat mainin alat musik yang lain gitu tuh. Dari situlah kita coba masuk ke studio, latihan biasa. Dan beruntungnya tuh waktu awal-awal masuk studio itu kita kayak langsung bikin materi sendiri gitu, nggak coba buat nge-cover band-band yang lain gitu. Jadi sebenarnya tuh Kuldesak tuh dirilis tahun 2013 sama The Collective. Selepas dari materi si Kuldesak itu, kita tuh udah kayak udah mulai nyicil buat bikin materi gitu, karena ya emang nggak jangan didiemin, dapatnya kemalasan gitu kalau bikin materi. Di 2014 tuh kita udah mulai nyicil bikin beberapa lagu. Sebenarnya tuh untuk si Momentum itu tuh aslinya tuh materinya tuh udah beres tahun 2015 awal. Dari 2015 awal tuh kita udah kayak masuk ke hampir ke 3 studio, cuman secara perekaman ya emang nggak proper gitu, karena di Cipanas tuh nggak ada studio yang emang cukup bagus buat diajak kerjasama gitu kan ya. Di waktu itu 2015 akhir itu si Tebo meninggal. Jadi waktu itu dia tuh kerja di Bandung. Waktu perjalanan mau ke Bandung, malamnya tuh dia kecelakaan gitu di Tagok Apu sama truk Pertamina. Yang mana akhirnya tuh dari 2015 tuh intinya materi tuh nggak sempat kita rekam baik-baik dan malah gagal. Hampir kita vakum 1 tahun sampai 2016 nggak mau masuk studio, susah move on. Dan sampai akhirnya teman-teman dari Pirata House ngajak kita buat bikin show di sana buat ngebantuin pembangunan si Pirata gitu, karena itu waktu itu ada show reguler setiap minggunya, ada 3 band gitu. Waktu itu kita main sama Insena juga sama Dian Upstep. Selepas dari itu kita mulai lagi masuk ke studio kayak yang buat nge-refresh lagi si materinya. Malah waktu itu sempat ada beberapa perombakan kayak dari segi lirik, terus karena akhirnya Momentum itu sendiri ada dan hadir tuh karena kita mau mencoba menghidupi si hal yang emang terjadi di saat itu gitu, maksudnya karena kita ditinggalkan sama Tebo, terus ada beberapa hal yang emang kayaknya lebih relate aja sih sama kita gitu waktu itu. Dan 2017 tuh karena kita kan hampir bisa dibilang tuh long distance, dalam artian waktu itu Otot kerjanya kan dia pelayaran, dia tuh sering nggak di Indonesia paling cuma 2 bulan, selepasnya hampir 1 tahun tuh dia di luar negeri. Terus yang emang aktif di Cipanas cuma saya sama Eki. Waktu itu Robi lagi di Kalimantan, dia ikut kakak iparnya buat kerja di sana. Terus untuk di beberapa kayak si Agung, terus ada si Aldi, ada Hendrik yang emang ngebantu kita.
ya sebenarnya prosesnya sangat-sangat organik gitu, dibantu sama teman-teman yang lain. Dan untuk malah yang Hendrik itu malah hampir penuh membantu kita dalam proses rekaman ataupun penyempurnaan materi si Momentum. 2017 kita mulai, waktu itu Otot udah pulang ke Indo, terus kita milih buat taking drum di Masterplan Bandung. Itu kita dapat 7 materi dalam hampir 8 bulan, baru kita masuk lagi ke studio. Waktu itu di Cianjur kebetulan emang ada teman kayak yang ngasih tahu, kayaknya lah di Cianjur ada studio yang bagus nih buat recording, coba aja ajak ngobrol dulu gimana triknya dia untuk recordingnya. 2018 baru kita langsung masuk ke dapur lagi buat ngerjain si gitar, bass dulu. Terus 2019 itu masuk vokal sampai akhirnya 2020. Tadinya tuh kita tuh sebenarnya pengennya tuh self release, cuman yang lucunya uang yang emang kita kumpulin buat si materi ini yang si Momentum tuh, jadi waktu itu kita main di Poison Street. Jadi si Poison, si Unyil tuh ngajakin kita buat main di Poison Street. Kebetulan gitarnya si Hendrik tuh lagi rusak, terus pinjem punyanya si Kenuk, kalau si Kenuk, ada si Kenuk, anak-anak Japanes juga pinjem punya dia. Bass main tuh kayak kita nyimpan di pinggiran stage gitu. Cuma kan karena emang pokoknya si crowdnya emang lagi emang penuh banget. Terus si gitar itu di pinggiran kita kayak nggak ngel gitu. Kayaknya sih ada yang stage dive atau gimana gitu, jatuh ke arah gitar gitu. Terus kita nggak ngeh, tahu tuh si Kiwil dari Amethyst, si Ridwan lalu nyamperin, "Lang, mending gitar dicek deh, Lang." Pas kita cek gitarnya, dibuka teh patah. Gitarnya kita dapat pinjem terus patah, terus lalu ini gimana? Akhirnya ya kita ngerelain buat di si recording. Waktu itu sempat kita tuh nambahin duitnya tuh buat bikin video klip juga, tapping si video klip. Cuman ya itu duitnya harus ngegantiin buat gitar. Ya akhirnya kita coba ngobrol sama beberapa teman dan akhirnya Dik nyaut dengan baik. Udah deh kita bantu aja buat perilisannya. Itulah. Dan emang karena ada kedekatan yang cukup baik juga sih antara juga sama teman-teman dari Headset. Jadi buat merchandising sih kita sebenarnya tuh self release biasanya sih kita bikin PO gitu. Dan kita tuh nggak kayak bikin terus-terusan bikin si merchandise gitu, kayak kita lebih ke kebutuhan aja sih, nge-build atau ngemas si materi sampai akhirnya jadi kita bisa recording gitu. Kita waktu itu bikin pre-order baju tuh kayak bikin selosin atau 2 lesin lah gitu, yang penting biaya kita tuh terpenuhi gitu, cukup. Sekarang juga kan kita tuh lagi bikin satu project sama si Alternatif, karena kemarin teman-teman dari Alternatif tuh coba ngabarin kita kayak ini mau dibantu dirilis apa enggak t-shirtnya gitu, merchandise. Kebetulan kemarin tuh kita kayak udah ngerencanain gitu dalam waktu dekat lah, kalau memungkinkan kita mau bikin weekend tour gitu ke salah satu kota. Beberapa band-band yang emang menghidupi dirinya dengan cara mandiri, dalam artian ya cuma hidup dari merchandise yang emang mereka jual, ya sangat-sangat penting gitu maksudnya tuh. Kita pun merasakannya gitu, maksudnya dalam artian dengan merchandise kita bisa recording, dengan merchandise kita bisa melakukan tour, bertemu dengan teman-teman baru juga lama, dan membuka jejaring pertemanan baru juga gitu untuk keluar kota atau luar pulau yang mungkin lebih bagus juga kalau saya emang kita bisa tuh sampai ke luar Indonesia dari penjualan merchandise yang emang itu bisa dikatakan budaya yang dilakukan beberapa band gitu untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan yang tadi itu untuk perilisan, entah itu recording ataupun si touring sendiri. Karena ya kalau band apalagi, saya mengenal Alterna itu di beberapa kesempatan. Saya sempat ngebantu band-band yang emang di bawah si Alterna itu untuk tour gitu waktu itu. Salah satunya si Killer Calculator, kita bantu handle untuk tournya di
Cipanas waktu itu di Cipanas dihandle bareng teman-teman dari Speed Record. Peran yang baik sih maksudnya dalam rangka untuk skena lokal, dibantu teman-teman untuk yang mau tour ke Indonesia ataupun band-band lokal yang mau tour untuk walaupun di jaring mungkin teman-teman dari mempunyai koneksi yang cukup baik untuk Jakartanya dan peran komisi alternatif selebihnya ya support di lokal. Gak cuma lokal sih, luar juga dia support gitu ya, itu salah satunya dengan mengorganize membantu mengorganize tour orang di beberapa kota. Semoga lah bisa lagi kebetulan kapan nih ada gigs lagi. Nih udah lama pengen ngeband. Cut.